MU borong penghargaan Premier League. Resmi, Barcelona didakwa suap wasit. Conte serang balik Richarlison. PSG siap poyong Maguire dari MU. Kyle Walker perlihatkan kemaluan. Guardiola bilang begini. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Inter Milan dipermalukan tim peringkat ke-17 Spezia dalam laga pekan ke-26 Liga Italia 2022-23 Sabtu 11 Maret dini hari tadi. Spezia unggul lebih dahulu lewat gol Daniel Maldini di menit ke-55. Inter sempat menyamakan kedudukan lewat Romelu Lukaku menit 83, tapi kemudian Balazzola mengembalikan keunggulan Spezia di menit 87. Hasil ini buruk bagi Inter yang bakal tertinggal semakin jauh dari Napoli di papan atas klasemen sementara Serie A 2022-23. Performa apik Manchester United di Premier League selama Februari 2023 mendapat pengakuan. Erik ten Hag dinobatkan sebagai pelatih terbaik dan Marcus Rashford dinobatkan sebagai pemain terbaik IPL bulan Februari. MU tak terkalahkan dalam 4 pertandingan di bulan Februari. Setan Merah mencatat 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di sisi lain, Rashford sukses cetak 5 gol dari 4 laga IPL. Dikutip Metro, penyidik dari Kejaksaan Spanyol menjatuhkan vonis resmi kepada Barcelona terkait kasus suap wasit. Beberapa orang yang dinyatakan bersalah adalah ex-wakil Presiden Komite Wasit Spanyol atau CTA periode 1994 hingga 2018, Jose Maria Enriquez Negreira, 2 mantan Presiden Barcelona Sandro Rosell dan Josep Maria Bartomeu, serta ada 2 mantan pejabat eksekutif Oscar Grau dan Albert Soler. Barcelona sendiri belum mau berkomentar atas dakwaan tersebut. Yang pasti, klub Katalan itu harus berurusan dengan pengadilan dalam waktu dekat ini. Neymar diterbangkan ke Qatar untuk menjalani operasi engkel kanannya yang cedera. 3 dokter turut menangani jalannya operasi di klinik Aspeter Doha Jumat malam waktu setempat. Pemain berusia 31 tahun tersebut dikabarkan oleh PSG menjalani operasi dengan lancar. Salah satu yang turut serta dalam memberi pertolongan medis adalah dokter timnas Brasil Rodrigo Lasmar. Manajer Tottenham Hotspur Antonio Conte menyentil balik Richarlison yang mengkritik kebijakan dirinya tidak memberikan menit bermain yang cukup pada musim ini. Conte justru menganggap pernyataan Richarlison bukan kritikan kepada dirinya, melainkan mengungkapkan sisi sesungguhnya sang pemain. Soal kesempatan main, Conte menyebut Richarlison egois karena hanya mengutamakan dirinya sendiri. Christian Eriksen yang alami cedera sejak Januari karena ditackle Andy Carroll sempat dikabarkan bisa absen hingga akhir musim. Kini, jelang laga Manchester United versus Southampton di Liga Inggris 2022-23, Erik ten Hag mengungkapkan kondisi terkini dari Eriksen. Pelatih asal Belanda itu optimis gelandang andalannya bisa bermain lagi di musim ini. Pemulihan cedera Eriksen dikatakan berjalan dengan baik. Pelatih Arsenal Mikel Arteta memberikan update soal kondisi penyerangnya yakni Gabriel Jesus. Arteta mengatakan bahwa proses penyembuhan Jesus dari cederanya berjalan dengan sangat baik. Sebagaimana diketahui, Jesus harus menepi lantaran dibekap cedera lutut saat membela timnas Brasil di Piala Dunia 2022 lalu. Meski Jesus sudah terlibat latihan pada Rabu 8 Maret, Arteta enggan terburu-buru memainkan Jesus. Yang jelas, Jesus akan kembali dimainkan ketika fisiknya sudah siap 100%. Jose Mourinho kalah dalam upaya bandingnya untuk hukuman usai ribut-ribut dengan ofisial pertandingan. Mourinho yang kena kartu merah dalam laga kontra Cremonese kini harus menanggung akibat dari percekcokan itu. Pengadilan banding Jumat 10 Maret memastikan Mourinho tetap diskors 2 laga. Itu berarti Mourinho tidak akan bisa mendampingi Roma dalam pertandingan melawan Sassuolo 13 Maret dan Lazio 20 Maret. Mourinho juga didenda 10.000 euro atau setara 165 juta rupiah. Direktur Juventus Francesco Calvo mengatakan klub akan mendenda Paul Pogba karena indisipliner. Pogba datang terlambat ke hotel menjelang pertandingan melawan Freiburg di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Denda yang akan dikeluarkan Juve untuk Pogba seakan jadi akumulasi kejengkelan klub pada mantan pemain Manchester United itu. Sebab alih-alih memberi kontribusi, dia malah lebih condong menjadi beban klub. Viral, video yang menunjukkan keributan antara Frankie de Jong dan Gerard Pique saat sama-sama membela Barcelona.
Dalam video tersebut memang benar Pique sedikit beradu argumen dengan De Jong dan pacar De Jong, Kimene. De Jong awalnya meminta Pique bergeser agar dirinya dan Kimene bisa duduk bersama. Akan tetapi mantan kapten Barcelona itu ogah beranjak dari kursinya. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengungkap kondisi terbaru Luis Diaz setelah menderita cedera lutut. Pemain asal Kolombia itu dipastikan bakal comeback saat Liverpool bertandang ke Etihad Stadium melawan Manchester City pada 1 April nanti. Dalam beberapa pekan terakhir, dia sudah mulai berlatih secara terpisah. Ia sedang menjalani program pemulihan sejak absen pada Oktober 2022. Ketua wasit FIFA Pierluigi Collina mengungkit tambahan waktu di laga-laga yang berakhir dengan skor besar seperti saat Liverpool membungkam Manchester United 7-0. Pria asal Italia itu pun menerapkan injury time yang tepat dalam setiap pertandingan sepak bola. Selain mengambil contoh dalam laga Liverpool versus MU, Collina juga disebut menggunakan laga Liverpool versus Real Madrid Liga Champions yang berakhir dengan kemenangan 5-2 untuk Los Blancos sebagai laga yang seharusnya mendapat perpanjangan waktu lebih banyak. Dilansir Goal, Harry Maguire telah diidentifikasi sebagai target utama PSG untuk meningkatkan lini belakang. PSG pun telah menyiapkan dana yang sangat besar untuk memboyong sang bek pada musim panas 2023. Menurut laporan yang sama, Les Parisiens telah menyiapkan dana sebesar 50 juta pounds atau setara 924 miliar demi memboyong Maguire. Mantan pemain Manchester United Patrice Evra mengungkapkan alasan selalu memilih Cristiano Ronaldo ketimbang Lionel Messi. Ex-pemain Prancis itu mengaku terkesan dengan etos kerja Ronaldo. Patrice Evra pun menilai Lionel Messi bisa memiliki 15 Ballon d'Or jika pemain berjuluk La Pulga itu mempunyai etos kerja seperti Cristiano Ronaldo. Manajer Manchester City Pep Guardiola buka suara soal kelakuan tak senonoh pemainnya, Kyle Walker. Dia menegaskan persoalan ini akan diselesaikan oleh mereka sendiri. Seperti diberitakan, Walker melakukan aksi eksibisionis saat berada di bar di mana 2 orang cewek jadi korban kelakuannya. Ini merupakan masalah pribadi. Kami akan selesaikan di internal. Kami juga sudah bicara dengannya. Tegas Guardiola dikutip dari ESPN. Legenda Liverpool, Jamie Carragher buka suara mengenai spekulasi masa depan Harry Kane. Ia berharap sang striker tidak pindah ke Manchester United di musim depan. Ia menyebut MU bakal sangat sulit dihentikan di musim depan jika Kane bergabung dengan Setan Merah. Namun, Carragher mengakui kans Kane pindah ke MU cukup besar. Ia menilai Setan Merah adalah satu-satunya klub Inggris yang bisa menampung jasa sang striker. Klub Liga Inggris Manchester United inginkan 3 bintang yakni Harry Kane, Jude Bellingham, dan Mason Mount di bursa transfer mendatang. Mount sendiri muncul sebagai opsi pengganti Jude Bellingham jika MU membakar uang guna memboyong Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Jika MU berhasil mendapatkan semua pemain incaran, terutama Harry Kane dan Bellingham, niscaya Setan Merah sudah berada 1 langkah kembali ke kejayaan pada musim depan. Tawaran Spanyol untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 mungkin memiliki negara baru. Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF dan Federasi Sepak Bola Portugal sedang mengerjakan opsi untuk memasukkan Maroko dalam penawaran bersama. Penggabungan Maroko akan dinegosiasikan secara mendalam dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Sejatinya, Spanyol dan Portugal ingin mengajak Ukraina, tapi Federasi Sepak Bola negara tersebut tengah tersandung masalah. Jadi mereka membatalkan niatnya tersebut. Musim depan, Atletico Madrid akan berbenah. Lini tengah adalah area kunci yang ingin diperkuat oleh Diego Simeone. Menurut kabar dari Diario AS, Mahmoud Dahoud dari Borussia Dortmund memiliki karakteristik yang persis seperti yang dicari El Cholo, yakni pemain berpengalaman dengan kualitas yang sesuai dengan anggaran klub. Ada kemungkinan kuat bahwa Dahoud dapat bergabung dengan status bebas transfer karena kontraknya akan habis pada akhir Juni. Pemain Spanyol yang saat ini masih bermain untuk klub Serie B Como, Cesc Fabregas kembali ke Arsenal. Dia membantu mantan rekan setimnya Jack Wilshere yang kini menangani skuad Arsenal U18. Fabregas kembali ke London untuk bekerja sama singkat dengan Wilshere. Wilshere mengunggah foto dirinya dan Fabregas dengan kostum olahraga Arsenal di kamp latihan klub ke Instagram story miliknya. Pemain 31 tahun itu juga mengunggah emoji sepak bola dan otak untuk memuji Fabregas.
Striker AS Roma, Paulo Dybala terus menjadi berita utama dalam beberapa hari terakhir. Menjelang akhir musim pertamanya bersama Giallo Rossi, Dybala membahas tujuan, aspirasi, dan masa depannya sendiri dalam sebuah wawancara dengan Barca tentang klausul pelepasan yang termasuk dalam kontraknya saat ini. Dybala berkata, "Tentunya kita akan membicarakannya nanti. Masa depan saya ada di sini." Bintang muda Barcelona, Ansu Fati telah ditawarkan hampir ke separuh tim Eropa oleh agennya Jorge Mendes. Trio Manchester United, Arsenal, dan Liverpool semuanya mengitari Fati yang kesepakatannya saat ini berisi klausul pelepasan rekor dunia senilai 1 miliar euro atau sekitar 16 triliun rupiah. Fati berkemungkinan dijual pada musim panas nanti mengingat Barca ingin penyerang baru dan Fati sejauh ini bukanlah pilihan utama. Salah satu peminat Manchester United dikabarkan telah setuju untuk menggelontorkan dana 235 juta pounds atau sekitar 4,3 triliun rupiah untuk mengakuisisi setan merah. Namun, klub yang berbasis di Old Trafford tersebut masih mencari penawaran termahal. Sampai saat ini terdapat dua favorit untuk membeli MU. Mereka adalah grup Qatar yang dipimpin oleh Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dan perusahaan petrokimia Sir Jim Ratcliffe Ineos. Back Wales Chris Gunter telah pensiun dari sepak bola internasional pada usia 33 tahun. Gunter, bek kanan AFC Wimbledon, adalah tokoh sentral dalam skuad Wales selama periode paling sukses dalam sejarah tim. Dia menjadi pemain Wales pertama yang mencapai 100 penampilan dengan 100 cap secara keseluruhan. Gunter mengikuti sesama pemain hebat Wales Gareth Bale dan Joe Allen pensiun setelah Piala Dunia tahun lalu. Cristiano Ronaldo marah besar setelah timnya Al Nassr menelan kekalahan dari Etihad FC dengan skor 1-0. Kekalahan 0-1 Al Nassr membuat posisi Ronaldo dan kawan-kawan dari puncak klasemen Liga Arab Saudi direbut oleh Etihad FC. Menurut laporan Sport Bible, Ronaldo terlihat sangat marah saat berjalan keluar lapangan pertandingan Etihad FC versus Al Nassr. Pemain yang identik dengan nomor 7 itu bahkan melepas ban kaptennya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!